warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bersama saya Nurbaiti Lestari, siswi SMK Negeri 7 Oki, yang akan menyampaikan berita mengenai penurunan perekonomian warga di Desa Kembang Jajar pasca mengalami sawit tumbang. Seperti yang bisa Anda lihat, saya sedang berada di KUD Mekar Sawit di Desa Kembang Jajar, yang akan saya ambil informasinya mengenai penurunan perekonomian warga pasca mengalami sawit tumbang. Jadi di sini saya akan mewawancarai Pak Ben selaku bendahara di Koperasi Mekar Sawit di Desa Kembang Jajar untuk mendapatkan informasi seputar menurunnya perekonomian warga di Desa Kembang Jajar pasca sawit tumbang. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Apakah benar dengan Bapak atas nama Pak Ben? Oh ya, Pak Ben. Ya, saya dari SMK 7 Oki akan mewawancarai Bapak untuk mengambil informasi mengenai penurunan perekonomian warga di Desa Kembang Jajar pasca mengalami sawit tumbang. Jadi, menurut Bapak sendiri, untuk menyikapi penurunan perekonomian warga pasca sawit tumbang ini bagaimana, Pak? Jadi untuk menyikapi bagaimana para ekonomi anggota, karena di dalam koperasi itu bukan masyarakat tapi anggota Koperasi Mekar Sawit. Di situ juga berkaitan dengan masyarakatnya Kembang Jajar atau masyarakat dari itu kepala desa lah itu. Makanya kalau dari anggota kita di dalam menunggu setelah TM1, TM012 itu memang nunggu lama, di waktu 2,5 tahun, dan juga hingga saat ini kan tanaman kita di umur hampir 3 tahun. Itu sebentar lagi mau seremoni atau di harga dispun lah, seremoni manen di harga dispun dan menikmati hasil para petani itu. Tapi sebelum menikmati itu, bagaimana petani itu mendapatkan hasil atau ekonominya menurun, cara batu loncatannya lah untuk mengambil dari mana. Jadi karena di Kembang Jajar ini kan banyak sekali di luar plasma itu ada punya tanaman atau tanah yang punya kebun, yang ada kebunnya sawit maupun karet. Jadi tersubsidi punya kebun, itu bagi yang punya kebun. Bagi yang tidak, dikala masa replanting itu masyarakatnya ya ikut bekerja ke koperasi. Nanti setiap akhir bulan gajian HOK, harga pekerja. Kan di dalam lingkup replanting ini kan banyak sekali pekerjaan seperti mulai dari lubang, menanam batang sawitnya, itu semua dibayar, dari perawatan hingga selama 2,5 tahun ini. Dan alhamdulillah hingga 2,5 tahun ini, hampir 3 tahun, petani plasma itu sudah menikmati hasil TBS. Jadi seperti saling menguntungkan gitu ya, Pak? Ya, yang jelas dasar pertama adalah kerjasama yang baik, mulai dari pekerja maupun mandor maupun dari tim. Kita kan terdiri tim karena pengelolaan replanting mandiri koperasi ini ada pengurus yang namanya tim BSR. Itu ada tim BSR yang mengelola gitu. Makanya di situ karena berkat kerjasamanya mereka terciptalah sehingga ini terwujud bangunan kebun itu sehingga menghasilkan. Walaupun di dalam kebijakan tim sebelum konversi ini, tim memberi kebijakan kepada anggota, hasilnya diberikan 70% untuk petani plasma, yang 30% masuk ke administrasi atau di pembukaan koperasi lah, untuk sarana dan prasarana, itu 30%. Makanya hingga saat ini untuk petani plasma alhamdulillah sudah merasa merasakan hasil cukup untuk kebutuhan dalam 1 bulan. Dan itu pun selain itu juga pekerja juga itu semuanya menikmati dari hasil panen, dari hasil perawatan kebun, HOK-nya, yang jelas sudah merasakan. Itu yang keuntungan dari pola replanting mandiri sangat banyak sekali yang menikmati daripada sistem dengan single management
Apa itu single management? Single management dikelola oleh perusahaan. Tuh. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perekonomian warga di Desa Kembang Jejer ini tidak menurun secara drastis ya Pak? Ya, tidak menurun secara drastis, terkecuali dengan single management. Kalau kita ada planning mandiri, semua dikerjakan oleh kita sendiri. Kita dikerjakan kembali ke kita, seperti itu. Contoh, kita membentuk tim setelah tim kita membentuk para mandor. Para mandor dari mana? Dari pengurus kelompok. Pengurus kelompok tugasnya apa? Mengendalikan mengkoordinir pekerja itu sendiri. Kan seperti itu, berputar. Iya. Gitu. Timbal balik. Seperti itu bedanya. Kalau single management ditentukan oleh perusahaan dan menentukan pekerjaannya seperti ini. Tidak untuk pekerjaan juga, untuk pekerjaannya itu tidak harus dari desanya, itu tidak. Kalau single management yang berkualitas pekerja itu artinya. Kalau kita kan enggak, kita serahkan kelompok, karena kelompok masing-masing di sini kan ada 13 kelompok, mulai kelompok 30 sampai dengan kelompok 49. Setiap kelompok masing-masing ada pekerja yang jumlahnya kurang lebih 10 orang atau bahkan lebih. Itu makanya dari perekonomian ya masih tersubsidi dari adanya pekerjaan itu sendiri. Tapi alhamdulillah saat ini kan sudah petani plasma ini sudah menikmati 70% dari hasil itu, yang 30% kembali untuk prasarana dan sarana koperasi. Kayak gitulah. Ya, baik, terima kasih Bapak atas informasi yang telah Bapak sampaikan mengenai berita yang saya ambil ini. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak. Jadi setelah berbincang-bincang dengan tim PSR atau Petani Sawit Rakyat selaku bendahara yaitu Pak Ben, dapat disimpulkan bahwa penurunan perekonomian warga di Desa Kembang Jejer pasca mengalami sawit tumbang tidak mengalami penurunan secara drastis. Karena dengan adanya pembangunan kebun dengan cara pola replanting mandiri yang banyak terserapnya tenaga kerja dari desa tersebut. Baik, demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.